Halo pendengar semua, kembali lagi di Tanya Jawab PUG. Hari ini kita akan mengupas tuntas satu dokumen penting yang jadi acuan nasional, yaitu Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Dan sudah bersama saya Mbak Nina, pemerhati isu gender. Halo Mbak Nina. Halo Bayu, halo semua pendengar. Senang bisa ngobrol di sini. Ini topik penting banget. Langsung ke pertanyaan pertama ya Mbak. Sebenarnya apa sih itu pengarusutamaan gender? Kenapa sampai keluar Inpres segala? Pertanyaan bagus. Jadi, pengarusutamaan gender atau PUG adalah strategi untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program pembangunan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Lewat Inpres ini, negara ingin pembangunan itu adil, inklusif, dan gak meninggalkan salah satu kelompok hanya karena peran sosialnya. Lalu, siapa aja yang diwajibkan menjalankan PUG? Ada 8 golongan yang secara eksplisit disebut dalam Inpres. 1. Menteri. 2. Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen. 3. Pimpinan Lembaga Tinggi Negara. 4. Panglima TNI. 5. Kapolri. 6. Jaksa Agung. 7. Gubernur. 8. Bupati dan Wali Kota. Mereka semua harus menerapkan PUG dalam seluruh proses pembangunan, dari perencanaan sampai evaluasi. Oke Mbak, di dalam lampiran Inpres itu ada beberapa istilah penting. Bisa dijelaskan secara singkat? Tentu, yang utama, gender. Bukan jenis kelamin biologis, tapi peran sosial yang dibentuk budaya. Kesetaraan gender, kondisi setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan peluang. Keadilan gender, perlakuan adil sesuai kebutuhan masing-masing gender. Analisa gender, alat bantu untuk memahami apakah suatu kebijakan sudah adil gender atau belum. Secara teknis, gimana sih pelaksanaan PUG? Ada 2 pendekatan utama. 1. Analisa gender, yang mencakup identifikasi kesenjangan, analisa penyebabnya, rancang solusi, tetapkan indikator capaian. 2. KII, komunikasi, informasi, dan edukasi, supaya semua pegawai punya pemahaman soal gender. Terus, peran Menteri Pemberdayaan Perempuan apa dalam hal ini? Beliau memberikan bantuan teknis ke semua instansi. Bentuknya bisa pelatihan, panduan, konsultasi, dan penyediaan data. Jadi nggak dibiarkan jalan sendiri-sendiri. Kalau instansi di daerah nih, apa aja kewajibannya? Mereka harus 1. Bentuk unit pelaksana PUG di internal. 2. Buat uraian kerja yang jelas. 3. Koordinasi internal. 4. Sediakan data, pelatihan, dan informasi. 5. Pantau dan evaluasi pelaksanaan PUG. 6. Secara berjenjang. Lapor ke Presiden dengan tembusan ke Menteri PPPA. Penting juga nih, dari mana pembiayaan PUG? Dari APBN dan APBD, tapi juga bisa dari sumber lain selama sesuai hukum. Jadi jangan takut kalau ada yang bilang, nggak ada anggaran buat gender, karena itu sudah diatur. Terakhir Mbak, apa isi laporan pelaksanaan PUG? Harus memuat hambatan pelaksanaan, upaya mengatasi hambatan, capaian pelaksanaan PUG, dan itu harus dilaporkan secara berkala. Wah, ternyata lengkap banget ya isi Inpres nomor 9 tahun 2000. Dan yang penting, ini bukan tambahan kerjaan, tapi cara kerja baru yang lebih adil. Betul, dan tugas kita semua untuk menerapkannya, baik di pusat maupun di daerah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat PUG bukan pilihan, tapi kewajiban negara.